Ikhwata sekalian, bapak-bapak serta ibu-ibu yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Ta'ala, sekedar tausiah singkat, tazkir, sebagai pengingat bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala masih diberikan semangat untuk beribadah di bulan Ramadan, yang mana banyak sekali kaum muslimin mereka berguguran, tidak sanggup lagi untuk beribadah di bulan Ramadan. Mereka sanggup hanya di 10 hari pertama, 20 hari pertama, tidak lagi fokus untuk bisa beribadah di akhir-akhir bulan Ramadan. Makanya semangat ini untuk tetap mau datang ke masjid sholat isya berjamaah, untuk tetap mau sholat tarawih, untuk tetap mau tilawah Al-Quran, merupakan kenikmatan yang besar yang harus selalu disyukuri kepada Allah Ta'ala. Ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara sebab banyaknya kaum muslimin yang lalai di bulan Ramadan, dan secara khususnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan, adalah disebabkan karena mereka sibuk dengan urusan dunia mereka, sibuk dengan bisnis mereka, sibuk dengan aktivitas mereka, sibuk dengan perdagangannya dan lain-lain. Padahal dunia, ya ikhwah sekalian, tidak lain tidak bukan adalah tempat yang sementara, adalah tempat yang fana. Bahkan tidak ada satupun di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang keutamaan dunia terhadap akhirat. Bahkan satupun ayat atau satupun hadis yang berisi tentang pujian terhadap dunia pun tidak ada. Yang ada hanyalah cacian dan juga celaan kepada dunia ini. Di antaranya ketika Allah Ta'ala mengatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanyalah kehidupan atau perbendaharaan yang menipu. Kemudian dalam ayat yang lain Allah mengatakan innama huwa lahwun wa la'ib, bahwasanya dunia itu adalah lahwun wa la'ib, yaitu hal yang melalaikan dan juga hanyalah permainan. Yang mana dimaksudkan adalah segala macam perbendaharaan dunia, dari kemegahannya, dari kemewahannya, itu tidak lain hanyalah tipuan bagi manusia. Dikarenakan dunia di sisi Allah Ta'ala hanyalah suatu hal yang kecil, bahkan dicela olehnya. Nabi SAW dalam sebuah hadis ketika beliau pergi ke sebuah pasar bersama para sahabatnya, kemudian Nabi mendapatkan ada bangkai seekor kambing yang cacat. Lalu Nabi SAW mengangkat telinga bangkai kambing tersebut. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada sahabatnya, siapa di antara kalian yang hendak membeli bangkai seekor kambing cacat ini? Kemudian para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, jikalau kami diberikan kambing itu pun kami nggak mau. Karena pertama bangkai itu dia sudah menjadi bangkai, dan yang kedua dia itu adalah kambing yang cacat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa inna dunya ahwanu min hadza, sesungguhnya dunia itu lebih hina daripada ini, kata Nabi, yaitu daripada bangkai kambing cacat tersebut. Lalu dalam hadis yang lain, ketika Nabi SAW menjelaskan bagaimana nilai dari dunia ini itu lebih rendah daripada sayap seekor nyamuk, Nabi SAW mengatakan lau kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udah, kalaulah dunia ini senilai harganya dengan sayap seekor nyamuk, kata Nabi SAW, ma saqa minha syurbatan min ma, Allah Ta'ala tidak akan memberikan seteguk minum pun kepada orang-orang kafir. Menunjukkan bahwa dunia ini harga yang sangat rendah di sisi Allah Ta'ala. Maka dari itu ikhwah sekalian, janganlah kita mau dimanfaatkan oleh dunia ini, tapi manfaatkanlah dunia ini. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, bagaimana beliau menjelaskan, perlakukanlah dunia ini seperti kamar mandi, seperti WC, kata Ibnu Taimiyah. Kita nggak masuk ke dalamnya kecuali karena kebutuhan kita. Ketika sudah selesai hajat kita, maka kita keluar dari WC. Seperti itulah kita harusnya memperlakukan dunia kita. Kita mengambil manfaat darinya, bukan kita yang dimanfaatkan. Dan ini bukan berarti, ya ikhwah sekalian, kita dilarang untuk memperkaya diri kita, dilarang untuk memperbanyak harta kita. Tapi yang dimaksudkan adalah manfaatkan dunia tersebut, manfaatkan hartanya dengan baik. Lihatlah banyak para sahabat yang menjadi orang-orang kaya, banyak diantara mereka yang memiliki posisi-posisi penting.
tetapi semuanya dimanfaatkan oleh mereka untuk menggapai dunia akhirat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mewafatkan hartanya untuk membantu Islam di awal dakwah Nabi SAW, dan juga untuk memerdekakan budak. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau juga di antara saudagar yang kaya di zaman Nabi SAW. Beliau mempergunakan hartanya di jalan Allah untuk peperangan fi sabilillah, memerdekakan kebun kurma untuk perluasan Nabi, untuk perluasan masjid, kemudian membeli sumur untuk kebutuhan kaum muslimin. Bagaimana beliau itu memanfaatkan dunianya, bukan dimanfaatkan oleh dunia. Nah, seperti itulah ya ikhwah sekalian, kita harus memanfaatkan dunia kita. Tidak ada masalah kita mencari harta kita, kita mencari dunia ini, tapi manfaatkanlah dunia ini. Jadikanlah dunia ini sebagai darul amal, sebagai tempat untuk beramal. Adapun akhirat nanti adalah darul jaza, tempat untuk kita menggapai balasan kita. Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, beliau mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dan dalam cerita ketika Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimallahu ta'ala, yang mana beliau adalah seorang qadhi, seorang hakim besar yang memakai pakaian yang mewah di Mesir, lalu dilihat oleh seorang pengemis yang beragama Yahudi. Kemudian Yahudi ini membacakan kepada Al-Hafidh Ibnu Hajar hadis Nabi SAW, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Bukankah dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin dan juga surga bagi orang-orang kafir? Karena orang Yahudi ini terheran, kenapa Al-Hafidh Ibnu Hajar ini memakai pakaian yang mewah, sedangkan dia yang katanya orang Islam, bahwasanya dunia ini adalah surganya orang kafir, malah menjadi pengemis. Kemudian Ibnu Hajar pun menjelaskan bahwasanya sebaik apapun, seindah apapun, sekaya apapun kehidupan seorang mukmin di dunia, ini tetap menjadi penjara bagi seorang mukmin. Dikarenakan seorang mukmin tetaplah dia terikat dengan kewajiban-kewajiban kepada Allah Ta'ala. Sekaya apapun dia, setinggi apapun posisi seorang mukmin, dia tetap diwajibkan untuk sholat, dia tetap diwajibkan untuk puasa Ramadan, tetap diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, tetap diwajibkan untuk menuntut ilmu, tetap diwajibkan untuk pergi haji. Maka itu kata Ibnu Hajar, sebaik apapun, seindah apapun kehidupan seorang mukmin di dunia, ini adalah penjara bagi orang mukmin. Adapun orang kafir sebaliknya, seburuk apapun kondisi dia di dunia ini, semiskin apapun dia, serendah apapun posisi dia di hadapan manusia, ini adalah surganya dia. Dunia ini adalah surga bagi orang-orang kafir. Karena inilah yang selalu menjadi ambisi mereka. Mereka tidak pernah menjadikan akhirat sebagai ambisi mereka. Adapun orang-orang Islam menjadikan akhirat, surga sebagai ambisi mereka. Inilah yang harus selalu kita tanamkan di hati kita. Jadikanlah akhirat senantiasa menjadi ambisi kita, menjadi tujuan tertinggi kita. Dan ini ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah, menjadikan kita sebagai pribadi yang rajin untuk beribadah, khususnya di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Yang mana akhir bulan Ramadan bukan berarti pahala itu berkurang. Bahkan Allah Ta'ala menambah, melipat gandakan, menyediakan grand prize khusus di akhir-akhir bulan Ramadan yang dinamakan dengan Lailatul Qadar. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan seleksi. Bagaimana di 10 hari pertama banyak kaum muslimin yang beribadah, tapi di 10 hari kedua mulailah jumlah mereka berkurang. Apalagi di 10 hari yang terakhir. Dan di sisa-sisa orang inilah Allah Ta'ala menyediakan grand prize, yaitu hadiah yang terbesar yang bernama Lailatul Qadar. Satu malam yang harganya lebih baik daripada 1000 bulan. Yang mana 1000 bulan kalau dijumlahkan, itu jumlahnya kurang lebih adalah 83 tahun lebih. Yang berarti ini adalah di atas standar rata-rata umur umat Nabi Muhammad SAW. Yang mana Nabi mengatakan bahwasanya umur umat ini antara 60 sampai 70. Adapun 83 tahun itu sudah di atas standarnya. Dan ini bisa digapai dengan orang tersebut mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan kita semua tidak ada yang tahu kapan kita akan menutup hidup kita. Semua berangan-angan, semua punya mimpi.
Bahkan orang yang meninggal dunia ketika masih muda, mereka pun dahulu punya mimpi, mereka pun dulu punya angan-angan, mereka pun dulu berpikir bahwasanya mereka akan meninggal dunia nanti di usia 70, 80 atau bahkan 90. Ternyata Allah Ta'ala memutus impian mereka, memutus angan-angan mereka. Allah cabut nyawa mereka tanpa mereka ketahui. Malam Lailatul Qadar adalah di antara cara untuk menutupi kekurangan kita, menutupi kelalaian kita. Apalagi bagi orang-orang yang lalai untuk beribadah di 11 bulan yang lainnya. Lalai dalam sholatnya, lalai dalam sedekahnya, lalai dalam zakatnya, kurang melakukan hal-hal yang sunnah. Ini adalah waktu yang tepat untuk menutupi kekurangan kita. Apalah sulitnya kita di 10 hari ini saja fokus untuk Allah Ta'ala, fokus beribadah kepada Allah Ta'ala. Bagaimana Nabi SAW dalam sebuah hadis dijelaskan, idza dakhalal ushr, Nabi SAW ketika masuk 10 hari terakhir, syadda mi'zarahu, beliau mengikat, mengencangkan tali ikat pinggangnya. Dia itu serius untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Wa ahya lailahu, kemudian beliau menghidupkan malamnya, yaitu dengan beribadah kepada Allah Ta'ala. Wa aiqadha ahlahu, dan beliau membangunkan anggota keluarganya, yaitu mengajak semuanya, mendidik mereka, membina keluarganya untuk sama-sama berjalan ke surganya Allah Ta'ala. Bukan hanya menjadikan ibadah buat diri dia sendiri, tapi Nabi SAW mengajak anggota keluarganya, mendidik mereka. Kita sama-sama jalan ke surganya Allah Ta'ala, kita sama-sama beribadah. Inilah yang harus kita lakukan di 10 malam terakhir bulan Ramadan ini. Nah, ikhwas sekalian, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang benar-benar mengamalkan firman Allah Ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza, semoga bermanfaat buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.